Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengupas kembali tentang sebuah skripsi dan akan menganalisis ulang data-datanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Asmaul Hasanah, absen 4 dengan NIM 12620120134 dari kelas PAI 4F. Skripsi yang akan saya bahas yaitu berjudul Pengaruh Motivasi Kecerdasan Emosional Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik di Min Kunir Wonodadi Blitar, yang ditulis oleh kating kita yang bernama Agnes Ika Nurlaili, Program Studi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam skripsi ini terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti. Di antaranya yang pertama, adakah pengaruh motivasi terhadap hasil belajar peserta didik Min Wonodadi Blitar tahun 2017-2018? Yang kedua, adakah pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik? Yang ketiga, adakah pengaruh motivasi dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik di Min Wonodadi Blitar tahun 2017-2018? Ya, adapun hipotesis penelitian yang digunakan di sini ada 2 macam. Yang pertama hipotesis nol atau HO dan yang kedua hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis HO yang pertama tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi terhadap hasil belajar peserta didik Min Wonodadi Blitar tahun 2017-2018. Yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik Min Wonodadi Blitar tahun 2017-2018. Yang ketiga, tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik Min Wonodadi Blitar tahun 2017-2018. Yang kedua, hipotesis internal. 1. Ada pengaruh yang signifikan motivasi terhadap hasil belajar peserta didik Min Wonodadi Blitar tahun 2017-2018. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik Min Wonodadi Blitar tahun 2017-2018. Yang ketiga, ada pengaruh yang signifikan motivasi dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik Min Wonodadi Blitar tahun 2017-2018. Untuk metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, atau juga bisa sebagai pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian. Analisis data ini bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji sebuah hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam tahap pengujian analisis data ini, kita menggunakan 3 metode. Di antaranya yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur atau apa yang diukur. Uji validitas yang digunakan di sini adalah validitas internal. Oke, baiklah, kita akan menguji terlebih dahulu uji validitasnya. Yang pertama kita siapkan Excel. Ya, ini data mentahnya. Kita mempunyai 2 data, motivasi dan juga kecerdasan emosional. Pertama kita menghitung yang data untuk motivasi terlebih dahulu. Untuk semua datanya, di sini respondennya diketahui bahwasanya ada 32 dan juga soalnya di sini ada 20. Bisa kita lihat di sini ada 20. Setelah itu kita copy terlebih dahulu semua datanya. Kita copy. Setelah itu Ctrl C. Kita buka SPSS-nya. Kita klik data view, kita paste dengan tekan Ctrl V. Nah, di sini datanya semua sudah terpindah. Kemudian kita klik variable view. Tampilannya seperti ini, desimalnya dijadikan 0 semua karena agar tidak ada koma-komaan. Dijadikan 0. Sampai bawah ini kita jadikan 0 semua. Ya. Setelah itu namanya kita ganti menjadi item 1, item 2 dan seterusnya.
Supaya tidak lama-lama, kita copy saja ya. Ctrl C. Ini kok kayak gimana ya mainnya? Enggak deh. Salah buat sih. Nah, yang ini di terakhir kita ganti sebagai item total. Oke, setelah ini langsung kita kembali ke data view-nya. Nah, di sini sudah menjadi angka biasa, tidak ada koma-komanya. Langsung saja kita klik analyze. Setelah itu analyze, correlate. Terus kita tekan abbreviate. Nah, ini semua datanya akan kita pindahkan kepada variabel. Nah, untuk ini kita akan Ctrl A. Kemudian kita pindah. Nah, seperti ini bisa dilihat. Setelah itu kita oke. Nah, di sini sudah muncul hasil dari uji validitas motivasi. Nah, bisa kita ketahui di sini ya, teman-teman, untuk hasilnya. Nah, langsung saja. Di sini dapat disimpulkan bahwasannya item variabel motivasi ini bisa dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabelnya. Maka dapat dilihat di atas ini ya, ini datanya, data hasil hitungnya. Jadi bisa dilihat seumpama ini 0257 dari 0338 itu termasuk tidak valid karena lebih besar R tabelnya. Yang kedua 0,441 ini valid karena lebih besar daripada 0338. Yang ketiga 0197 itu lebih kecil dari 0338, jadi tidak valid ya. Maka dapat dilihat di atas variabel motivasi item yang valid ada 14, sedangkan item yang tidak valid ada 6. Ya, langsung saja. Yang kedua kita akan menguji validitas data kecerdasan emosional. Yang pertama kita akan membuka data mentahnya ya. Di sini dapat kita lihat respondennya dari kecerdasan emosional ada 32 sama seperti data motivasi yang tadi, dan soalnya juga ada 20. Dapat kita lihat ya teman-teman ini. Nah, langsung saja kita akan salin semuanya. Kita copy terlebih dahulu ya. Oke, kita copy. Kita Ctrl C, setelah itu kita buka SPSS-nya. Nah, kita taruh sini, klik data view, setelah itu kita paste di sini Ctrl V ya. Nah, setelah ini kita masuk ke variabel view, desimalnya kita nolkan agar tidak ada koma-koma ya teman-teman, seperti yang tadi. Kita nolkan, ya benar. Nah, ini namanya kita ganti itu 1, itu 2, itu 3, dan seterusnya ya teman-teman, seperti yang tadi. Supaya tidak lama-lama, kita copy saja. Nah, ini 2, 7. Mungkin itu 10 ya. 11. Nah, yang di terakhir ini kita ganti sebagai item total. Setelah ini langsung kita kembali ke data view ya teman-teman. Setelah itu ketik analyze, correlate, abbreviate.
Terus setelah itu kita Ctrl A, teman-teman, kita pindahkan ke variabel. Setelah itu kita oke ya di sini. Oke. Nah, ini hasilnya dapat kita lihat, hasil uji validitas dari data kecerdasan emosional. Yang dapat kita ketahui ya teman-teman di sini. Ini hasilnya. Di sini. Ya. Untuk kecerdasan emosional ini dapat disimpulkan bahwasannya item dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Seperti ini ya. Soal yang pertama, R hitungnya 0381,0,3384. R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Jadi, soal yang pertama ini dikatakan valid. Yang kedua, 0,581 dengan 0,338. Ini dikatakan valid karena lebih besar R hitungnya. Yang ketiga juga seperti itu. Nah, ini contoh yang keenam, 0,298 lebih kecil daripada R tabel 0,338, dan ini datanya dinyatakan tidak valid karena lebih besar R tabelnya. Nah, bisa membedakan ya teman-teman. Ya, dari sini, dari data kecerdasan emosional ini dapat disimpulkan bahwasannya item yang valid ada 13 dan item yang tidak valid ada 7. Ya, uji yang kedua digunakan adalah uji reliabilitas, yaitu sebuah uji yang digunakan untuk bertujuan mengetahui pengukuran hasil yang konsisten dan dapat dipercaya, dan sebagai alat ukur yang variabel, indikator, dan dapat dikatakan reliable apabila kombas alfa yang didapat lebih besar dari 0,60. Langsung saja, yang kedua kita akan menguji reliabilitas. Yang pertama kita akan menguji terlebih dahulu data dari motivasi. Kita buka terlebih dahulu datanya yang ada di SPSS. Ini ya, yang tadi. Langsung kita klik analyze, terus kita klik scale, terus kita pilih reliability analyze. Nah, terus ini dipindahkan ya. Tadi sudah saya pindah. Langsung kita klik OK. Oke, di sini. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Kombas alfanya dari data motivasi yaitu 698. Baiklah, langsung saja kita akan menguji yang data kecerdasan emosional. Kita buka kembali datanya di sini ya, teman-teman. Kita klik analyze. Setelah itu kita pilih scale, kita pilih reliability analyze. Oke, setelah itu kita copy semua. Kita copy Ctrl A ya, maaf, Ctrl A. Setelah itu kita pindahkan ke item. Oke, sudah dipindahkan kayak gini. Kita klik OK. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah muncul hasil dari data kecerdasan emosional. Chromebase alfanya ada 683. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Uji reliabilitas motivasi dan kecerdasan emosional, variabelnya X1 dan X2. Chromebase alpha 698683, standar reliabilitasnya adalah tadi 0,60. Nah, dari tabel di atas ini dapat disimpulkan bahwasannya Chromebase alpha untuk variabel X1 ini, X1 ya, itu 698 lebih besar dari standar reliabilitasnya, yaitu 0,60. Jadi, yang pertama ini data motivasi ini termasuk data yang reliable. Dan yang kedua, untuk data kecerdasan emosional, X2-nya itu Chromebase alfanya 0,683, lebih besar dari 0,60. Sehingga keduanya juga dikatakan reliable atau layak dipercaya sebagai suatu alat ukur yang variabel. Begitu ya teman-teman. Ya, yang terakhir yang digunakan dalam metode analisis ini adalah uji normalitas, yaitu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Langsung saja kita akan uji normalitas. Yang pertama kita buka SPSS-nya ya, teman-teman. Kita klik variable view. Di sini kita klik, di sini kita tulis X1. Dan di sini kita tulis X2. Oke, desimalnya kita jadikan 0 ya teman-teman di sini. Nah, labelnya yang pertama kita isi motivasi di sini. Motivasi, dan di bawahnya lagi kita isi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Oke, dan di sini di measure-nya kita ganti scale, oke. Oke. Setelah itu kita akan klik data view. Nah, di sini ya. Terus kita buka datanya. Nah, di sini ada data X1 dan X2. Kita copy terlebih dahulu data X1-nya ya, teman-teman. Kita copy semua, Ctrl C. Kita masukkan kepada SPSS-nya. Di sini kita copy paste, oke. Kita kembali lagi ke datanya, kita copy data dari X2. Oke, Ctrl C. Setelah itu kita paste di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah gini, kita klik analyze. Setelah itu kita klik parametric test dan juga kita klik legacy dialogues.
Setelah itu kita pilih satu sampel KS. Ya, betul. Begini ya teman-teman. Terus data motivasi dan data kecerdasan emosional ini akan kita pindah ke tes variable list. Oke, kita kontrol A ya teman-teman. Oke, kita pindah. Nah, di sini langsung saja ini langsung kita off. Oke. Nah, ini dia hasil dari uji normalitas dari data motivasi dan juga data kecerdasan emosional. Oke. Dapat disimpulkan di sini bahwasannya tabel yang diperoleh di sini adalah 0,349 dari nilai M32. Ini ya teman-teman. Langsung saja dilihat dari hasil signifikan ini, si dua Toilet ini. Data motivasi adalah 127. 127 ini lebih kecil dari tabelnya tadi. Tabelnya 0,349 dan hasil signifikan dari kecerdasan emosional ini yaitu 200. Hasil signifikan Toiletnya ini 200. Jadi lebih kecil juga dari 0,349. Maka kedua data tersebut, data antara motivasi dan juga data kecerdasan emosional ini tidak dikatakan normal karena lebih kecil dari tabelnya, datanya belum bisa normal. Begitu ya teman-teman sekiranya. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.